Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Majelis Taklim An-Nisa dan juga jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Mudah-mudahan hadirnya kita dari rumah masing-masing, setiap langkahnya dicatat sebagai amal soleh. Setiap helaan nafas kita dicatat sebagai tasbih zikir kepada Allah. Dan duduknya kita di majelis ini pun, kata Rasulullah SAW, kita berada di raudhatan min riyadil jannah, taman-tamannya surga. Jadi ibu-ibu sekalian, ini sore kita lagi piknik, Bu. Lagi healing. Pikniknya bukan ke tempat wisata, tapi ke taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau piknik ke surga senang buatan, Bu? Alhamdulillah. Ciri daripada kita senang rekreasi, healing, piknik ke taman surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dibuktikan bahwa kita melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini dengan rasa yang ringan, dengan rasa dan hati yang ikhlas. Ini ciri dari orang yang senang gembira atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita sekalian ini bukan hanya mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengakui kita sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya mari kita perbanyak sholawat dulu kepada Rasulullah dengan membaca bersama-sama sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan kita membaca sholawat tibil qulub, mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang sehat, hati yang selamat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
Ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Tanggal pinten nih Bu? Hafal mboten? Tanggal sudah melebihi hampir akhir. Ya. Jadi ini sudah di penghujung bulan Zulqa'dah. Yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Islam apal mboten, Bu? Pertama apa? Muharram. Terus Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, terus Zulqa'dah, Zulhijjah. Berapa bulan? 12 bulan. Allah ciptakan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Kata Allah ada 4 bulan yang disifati sebagai Asyhurul Hurum, bulan mulia. Apa aja, Bu? Hafal? Pertama apa? Yang urut Muharram, ya. Terus yang urut dari mulai bulan ini bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Terus melompat apa? Rajab. 4 bulan yang disifati sebagai Asyhurul Hurum. Asyhurul Hurum itu maknanya apa? Asyhurul Hurum adalah bulan-bulan yang mulia, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjamin dan menjaga dari peradaban umat manusia. Karena apa? Di bulan 4 ini haram hukumnya untuk safkud dima, menumpahkan darah, adanya peperangan, adanya pertempuran, adanya saling bunuh di antara umat manusia. Jadi bulan ini adalah bulan yang mulia. Besok bulan Zulhijjah juga bulan yang mulia. Bulan depannya lagi juga bulan yang mulia. Ini 3 bulan yang secara berturut-turut. Nah, di dalam bulan yang mulia ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, sebagaimana tadi yang dibaca oleh Qori, bahwa Allah berfirman walayalin ashr. Jadi surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Wal fajr, demi fajar, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Apa malam yang 10? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa malam yang 10 itu ada 10 hari atau 10 malam di awal bulan, ada 10 yang berada di tengah bulan, ada 10 yang berada di akhir bulan. 10 yang di awal bulan itu 10 di bulan apa? Nah, ini harus kita tahu karena ini penting. 10 yang berada di awal bulan adalah 10 hari di bulan Zulhijjah dan 10 hari di bulan Muharram. Itu istimewa. Makanya ini mumpung belum kelewat, karena bulan depan kita manfaatkan betul di 10 hari di bulan Zulhijjah dan 10 hari di bulan Muharram. Nanti masalah untuk ngisi amalan-amalannya nanti kita belajar bersama. Kemudian ada 10 di pertengahan bulan. Adalah 10 hari di bulan Sya'ban. Di bulan apa? Sya'ban. Sya'ban itu bulan keberapa, Bu?
Tadi sudah dihitung dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Berapa? 8. Kalau Ramadan itu 9, sebelum Ramadan berarti 8. Bulan Sya'ban itu ada hal yang istimewa. Apa itu? Di tengah-tengah, namanya apa, Bu? Nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban itu momentum penting. Kenapa? Karena di nisfu Sya'ban 10 di pertengahan bulan itu di mana Allah Subhanahu wa taala menerima rapot tahunan kita. Rapot tahunan kita. Makanya jadi momentum yang penting. Kita akhiri penyerahan rapot tahunan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 yang tengah-tengah. Kemudian ada 10 yang terakhir. Nah, kira-kira di bulan apa? Bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Karena 10 hari di bulan Ramadan ada satu momentum yang luar biasa yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu keutamaannya lebih utama daripada 1000 bulan. Makanya momentum 10 hari di bulan Ramadan itu luar biasa. Harusnya kita manfaatkan betul, jangan sampai lewat. Itu Ramadan kemarin. Nah, kita akan belajar 10 hari di bulan Dzulhijjah yang awal dan 10 hari nanti di bulan Muharram. Kita fokus untuk belajar 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Qul, katakanlah wahai Muhammad, shadaqallah, maha benar Allah. Fattabi'u, ikutilah olehmu sekalian apa yang diperintahkan Allah untuk kita ikuti, millata Ibrahim hanifa, yaitu milahnya Ibrahim atau agamanya Ibrahim, jalan hidupnya Nabiullah Ibrahim. Makanya sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu banyak sekali yang menjadi syariat kita, yang menjadi syariat yang diteruskan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira ini yang ibu sudah hafal betul. Syariatnya Nabiullah Ibrahim itu yang paling kita ingat apa? Napa? Kurban. Napa malih? Banyak sekali. Apa lagi? Ada air Zam-Zam. Semua ritual ibadah haji dari mulai di padang Arafah wukuf, kemudian sampai ke Muzdalifah, sampai kepada di Mina, kemudian tawaf ifadah di Ka'bah, kemudian dilanjutkan dengan sa'i di Mas'a antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Itu semua adalah millah Ibrahim. Juga ada tadi kurban. Ada juga millah Ibrahim, yaitu khitan. Itu semua millah Ibrahim. Jadi millah Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti. Banyak sekali kehidupan Nabiullah Ibrahim yang kemudian dicatat di dalam Al-Qur'anul Karim, bukan hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi amalan ibadah bagi kita. Ini banyak sekali.
Pada sore hari ini saya ingin mencuplik hal yang penting dari millah Ibrahim. Jadi millah Ibrahim yang paling pokok, yang paling penting harus kita tanamkan di dalam diri kita, juga keluarga dan anak-anak kita. Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah dikenal dengan bapak tauhid atau bapak monoteisme. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam meskipun semua nabi itu bertauhid, dari Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa yang dikenal sebagai tokoh tauhid itu Nabiullah Ibrahim? Karena Nabiullah Ibrahim di dalam mendidik putra-putrinya untuk bertauhid ini luar biasa. Sampai-sampai ini nuwun sewu, ketika Nabiullah Ibrahim sudah dalam keadaan sepuh, dalam keadaan sudah mau meninggal dunia, nazah atau bahasa kita itu sakaratul maut. Dalam keadaan sakaratul maut saja Nabiullah Ibrahim masih mendidik putra-putrinya untuk bertauhid. Ini luar biasa. Makanya kemudian direkam di dalam Al-Quran. Kalau ibu-ibu baca Quran pasti ada wasiatnya Nabiullah Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ini ada di juz 1 halaman akhir. Jadi halaman 2 sebelum akhir. Itu ada. Allah sampaikan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Wa wassa biha Ibrahim, Nabiullah Ibrahim itu berwasiat. Berwasiat kepada putra-putrinya, libanihi kepada anak-anaknya. Apa yang diwasiatkan? Nabiullah Ibrahim mewasiatkan, wahai anak-anakku, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jagalah Islammu, jagalah akidahmu, jangan sekali-kali meninggal kecuali meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam. Ini wasiatnya Nabiullah Ibrahim. Jadi wasiat untuk supaya kita ini Islamnya dari lahir sampai dengan kita meninggal dunia, itu wasiat betul. Jangan sampai kita sekarang masih bisa rukuk dan sujud, masih bisa mengaji, tahu-tahu meninggal dunia mungkin dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya tauhid ini harus kita tanamkan. Sampai-sampai kemudian Nabiullah Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, duhai anak-anakku, apa yang akan engkau sembah nak min ba'di, selepas orang tuamu ini tidak ada. Kalau sekarang nak mungkin orang tua masih bisa mengingatkan, orang tua masih bisa membimbing, orang tua masih menyuruh. Tapi apakah kemudian setelah orang tuamu, bapak ibumu telah tiada, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah? Apakah engkau masih rukuk dan sujud? Apakah engkau masih mau sholat? Nah, ini pertanyaan besar kita. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, duhai anakku, apa yang akan kau sembah nak? Maka anaknya Nabiullah Ibrahim ini luar biasa jawabannya, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi anaknya Nabiullah Ibrahim dengan bangga mengatakan, qalu na'budu ilahak, kami pasti akan menyembah Tuhanmu, yaitu ilaha wahida, Tuhan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak-anak kita itu mampu menjawab seperti jawabannya anaknya Nabiullah Ibrahim,
Meskipun kita sudah berada di alam barzah, sudah ada di kuburan, ini pasti rasanya senang, bahagia, gembira. Kenapa? Karena anak-anak kita itu meneruskan perjuangan tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi millahnya Ibrahim pertama tauhid harus dikuatkan. Jauhi kesyirikan. Karena apa? Karena asyirku zulmun azim. Syirik itu merupakan kezoliman terbesar. Jadi menduakan Allah itu adalah perbuatan yang paling besar dosanya. Makanya kita jaga jangan sampai kita menduakan Allah. Kita tauhid dengan sebenar-benarnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kemudian millah Ibrahim itu diabadikan di dalam syariat. Seperti tadi syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dilanjutkan di dalam syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Kita memasuki bulan Zulhijjah. Itu banyak sekali prosesi ibadah yang meniru napak tilas perjuangan dari Nabiullah Ibrahim maupun istrinya maupun putra-putra. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri dan anaknya, yaitu Siti Hajar dan juga putranya namanya sinten Bu? Ismail alaihissalatu wassalam. Perjalanan dari Syam itu sekarang Palestina. Berjalan dari Palestina menuju ke Mekah. Yang tentu zaman itu belum ada pesawat terbang, belum ada kereta api, belum ada kendaraan yang super cepat seperti sekarang, mobil dan lain sebagainya. Adanya ya cuma onta atau paling banter kuda. Itu pun sangat jarang. Yang paling memungkinkan perjalanannya Nabiullah Ibrahim itu dengan onta, karena onta itu satu hewan yang merupakan kendaraan luar biasa karena melewati gurun pasir yang begitu luas, panas, tapi punya kekuatan karena apa? Onta itu menyimpan air yang banyak. Sehingga ketika perjalanan panjang jauh pun tidak menjadi masalah. Cuman yang menjadi pikiran kita perjalanan dari Syam menuju Mekah membawa anak kecil yang masih bayi, kira-kira gambarannya seperti apa? Kita mungkin pakai pesawat saja dari Syam menuju Mekah, itu pasti rasanya berat. Apalagi zaman itu tidak ada kendaraan kecuali dengan onta. Istri dan anak dibawa ke satu tempat yang namanya Bibakkah Mubarakah. Satu lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan, satu lembah yang gersang, tidak ada sumber penghidupan, bahkan air pun tidak ada. Tapi karena ini perintah Allah, maka dibawalah istri dan anak itu ke satu lembah dalam rangka apa? Untuk meneruskan dan menghidupi Baitullah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebelum dibangun kembali oleh Ibrahim dan Ismail itu sudah ada. Jadi Ka'bah itu inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarak. Ka'bah itu sebelum manusia diturunkan ke bumi, Adam diturunkan ke bumi, titik yang sekarang jadi Ka'bah itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi Ka'bah. Karena itu pusat sentralnya dari Ka'bah sampai ke Baitul Izzah itu nyambung sebagai kiblatnya kita. Kalau Ka'bah kiblatnya manusia, kalau di Baitul Izzah kiblatnya para
malaikat. Itu nyambung. Jadi Ka'bah itu sejak dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam kemudian sudah ada. Nah, di zaman Nabiullah Ibrahim itu sempat Ka'bahnya itu hancur karena pernah terjadi banjir bandang seperti banjir bandang di zaman Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Maka Quran mengabarkan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Wa iz yarfa'u, dan Nabiullah Ibrahim itu meninggikan kembali. Artinya bukan membangun dari awal. Jadi wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid, dari qawaidnya. Pondasi. Qawaid itu pondasi. Jadi Ka'bah tinggal puing-puing dan pondasi. Kemudian di zaman Nabiullah Ibrahim dibangun kembali, ditinggikan kembali. Jadi Nabiullah Ibrahim membawa istri dan anaknya itu punya tujuan untuk membangun kembali apa? Ka'bah. Karena Ka'bah akan menjadi pusat dan kiblatnya umat sedunia. Makanya meskipun jauh dari menurut kita, logika kita sebagai manusia biasa, kok ketoke ra mentolo. Membawa istri, membawa anak yang masih bayi, dibawa ke tempat yang sangat gersang. Kemudian ditaruh setelah sampai di puing-puing Ka'bah. Itu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena beliau juga seorang manusia biasa, rasanya enggak mentolo, rasanya enggak tega kalau ingin meninggalkan istri dan anak. Sampai-sampai beliau kemudian enggak berpaling sama sekali. Jadi meninggalkan istri dan anaknya tanpa memalingkan wajahnya. Karena apa? Enggak tega. Sampai kemudian Hajar itu mengejar, wahai suamiku, wahai Nabiullah Khalilullah, apakah ini perintah Allah? Nabiullah Ibrahim itu enggak menjawab karena tadi menjaga hatinya, enggak kuat rasanya meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada apa-apa. Ditanya sampai 3 kali, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Masih saja diam Nabiullah Ibrahim. Yang ketiga kalinya baru Nabiullah menjawab bahwasanya, duhai istriku, ini memang perintah Allah. Maka atas jawaban suaminya ini, Hajar sebagai orang yang beriman rasanya gembira, senang. Ya Allah, kalau memang ini perintahmu, maka saya yakin kalau engkau sudah memerintahkan, meskipun aku dan anak berada di tempat yang sangat gersang tidak ada apa-apa, aku yakin engkau pasti akan menjaga. Engkau pasti tidak akan lepas tangan. Engkau pasti akan memberikan kemuliaan dan penghidupan kepada kami. Ini satu keyakinan yang luar biasa yang tertanam di dalam hati seorang istri. Kalau istri sekarang mungkin ditinggal suaminya begitu saja itu gigir karuan. Tapi karena ini memang tugas perintah dari Allah dan Nabiullah Ibrahim sudah mengatakan ya ini adalah perintah Allah, maka keyakinan yang luar biasa dari seorang istri yang beriman, kalau Allah sudah memerintahkan maka tidak mungkin Allah akan lepas tangan. Tidak mungkin Allah kemudian mengabaikan saja, meninggalkan saja tanpa memberikan rezeki kepada mereka. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kemudian Nabiullah Ibrahim itu meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tadi gersang, tidak ada apa-apa. Tapi karena memang persediaan yang dibawa oleh beliau itu sangat sedikit, bahkan minum pun sudah sangat terbatas, maka dikala Ismail kecil ini sudah mulai kehausan, sudah mulai menginginkan minum,
dan makan. Seorang ibu ini hatinya gundah gulana karena tidak ada apa. Meskipun yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjamin, tapi beliau Ibunda Hajar tidak melupakan yang namanya ikhtiar. Apa Bu? Ikhtiar. Jadi meskipun ada keyakinan bahwa kalau Allah sudah memerintahkan pasti Allah akan membantu, pasti akan turun tangan, tetapi jangan lupa setiap manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha. Nah, ini yang dilakukan oleh Bunda Hajar. Meskipun yakin Allah akan membantu, beliau tetap berikhtiar mencari penghidupan. Sampai-sampai kemudian diabadikan di dalam ritual haji yang namanya sa'i antara Safa dan Marwah. Kelihatannya di Bukit Safa itu ada seperti kilauan-kilauan cahaya. Oh, mungkin di sana ada sumber air. Setelah didatangi ternyata hanya fata morgana, tidak ada apa-apa. Kemudian melihat di Bukit Marwah juga sama. Kelihatannya ada sesuatu yang bisa untuk menghidupi putranya. Berlarilah Siti Hajar ini sampai berlari 7 kali mengelilingi Safa Marwah, bolak-balik Safa Marwah sampai ke 7 kali. Ini menunjukkan bahwa 7 kali sebagai simbol bahwa orang yang berikhtiar secara sempurna. Jadi 7 kali bolak-baliknya Hajar dari Safa ke Marwah itu menunjukkan bahwa ikhtiarnya sudah maksimal, ikhtiarnya sudah sempurna. Maka ketika ikhtiar sudah maksimal, ikhtiar sudah sempurna, Allah betul-betul turun tangan memberikan pertolongan kepada mereka berdua. Ismail yang sedang meronta-ronta nangis, kakinya yang lemah, itu kemudian menginjak tanah. Dengan wasilah injakan tanah dari Nabiullah Ismail, keluarlah sumber mata air yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Kita nggak bisa bayangkan dari telapak kaki bayi yang lemah itu bisa muncul sumber mata air yang tidak pernah kering untuk selama. Tukang sumur saja kalau misalnya bikin sumur di padang pasir, mungkin ratusan meter baru dapat sumber air. Ini dari kaki seorang bayi yang lemah dengan wasilah tadi, ikhlas, ridho, dan husnuzon kepada Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan, pasti Allah akan tanggung jawab. Jadi ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Belajar dari Ibunda Hajar. Yakin itu penting, yakin itu harus tanamkan dalam hati. Tapi juga kita diwajibkan untuk ikhtiar, untuk usaha. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada kita putra-putri. Dengan keyakinan itu kita juga berusaha untuk menghidupi anak-anak, menyekolahkan anak-anak. Itu persis seperti ikhtiarnya Ibunda Hajar mencari sumber kehidupan. Allah akhirnya turun tangan datang dengan memberikan air Zam-Zam yang muncul tanpa henti. Makanya kemudian Hajar mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, artinya kumpul. Jadi airnya kemudian sampai sekarang kita bisa menikmati, bisa minum air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam itu adalah air yang luar biasa. Jadi kandungan-kandungan mineralnya, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu setelah diteliti oleh para ahli itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan air-air dari manapun juga. Karena apa? Karena air Zam-Zam itu adalah air yang menjadi mukjizat Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi
dalam kita mengenang kembali peristiwa yang sangat bersejarah dari keluarga Nabiullah Ibrahim. Kemudian kita kalau diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunaikanlah ibadah haji. Kalau sekarang ibadah haji daftar sekarang mungkin 40 tahun baru dapat, baru berangkat. Ini luar biasa Indonesia. Jadi daftar sekarang 40 tahun baru dapat porsi untuk bisa berangkat. Makanya kita ya pokoknya tanamkan dalam hati punya kerinduan terhadap Mekah. Apakah kita dengan umroh ataukah dengan ibadah yang lain, kita mengunjungi ke sana supaya apa? Bisa menapak tilasi perjalanan hidup baginda Nabiullah Ibrahim. Jadi kita tahu persis, oh Ibrahim itu pernah ada di sini, Ibrahim itu pernah membangun Ka'bah, oh Hajar ini pernah lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, oh Nabiullah Ismail ini yang menjadi kemudian sekarang ada air Zam-Zam. Ini menjadi tambahnya iman kita, tambahnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, juga napak tilas dalam ritual ibadah haji ada yang disebut sebagai lempar jumroh. Ini juga bagian dari napak tilas dari Nabiullah Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, kalau tadi perintahnya yang begitu luar biasa berat, disuruh untuk membawa istri dan anaknya dari Syam ke Makkah, ditempatkan di lembah yang tidak ada sumber penghidupan. Ini ada perintah lagi yang di luar logika nalar umumnya manusia. Apa perintahnya Allah kepada Nabiullah Ibrahim? Suatu ketika Nabiullah Ibrahim dalam keadaan tertidur, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Kata Ibrahim, aku tadi malam bermimpi wahai anakku. Mimpinya disuruh untuk menyembelih engkau. Fanzur maza tara, kira-kira apa pendapatmu wahai anakku? Ini ada perintah yang perintahnya di luar nalar logika manusia. Tapi perintahnya ini juga masih didiskusikan dengan anaknya yang mau disembelih. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau ada orang yang disuruh untuk menyembelih, nggak mungkin akan nari dulu kepada anak yang mau disembelih. Tapi Ismail ini diajak dialog dulu. Inilah bijaksananya Nabiullah Ibrahim. Ada perintah yang begitu berat, disuruh untuk menyembelih Ismail, tapi Ismail yang akan disembelih dikatakan fandur maza taro, apa pendapatmu wahai Ismail? Tapi Ismail ya memang anaknya Nabi, anak dari seorang Nabi, dan beliau sendiri juga Nabi. Ini menjawab juga dengan jawaban yang luar biasa. Wahai ayahku, andai kata itu memang perintah Allah, maka aku bersabar atas itu. Maka lakukanlah ya bapakku. Jadi anak yang soleh itu perintah yang akan mencelakakan dirinya saja diterima dengan baik. Karena apa? Yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian yakin bahwa ini perintah Allah. Yang awalnya beliau sempat agak ragu, tapi di hari kedua masih saja ada mimpi lagi, mimpi yang sama sampai 3 kali. Artinya kalau mimpi sudah sampai 3 kali, tidak mungkin ini adalah kembang tidur. Kalau mimpi sudah sampai 3 kali, tidak mungkin ini mimpi dari bisikan-bisikan setan atau jin. Ini pasti adalah betul-betul perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin betul. Maka ketika orang sudah dalam keyakinan yang penuh, iblis itu membo-membo datang untuk menggoda. Datang kepada Nabiullah Ibrahim,
kamu kan lama nggak punya anak, sudah nunggu-nunggu sampai 80 tahun lebih. Ini sudah punya anak kok mau disembelih. Kok bapak macam apa Ibrahim? Jadi logikanya iblis itu ya luar biasa. Dibangun dengan pemikiran logika yang masuk akal. Tapi karena ini keyakinan yang penuh bahwa ini memang perintah Allah harus dilakukan, akhirnya iblis pun gak bisa mengganggu Nabiullah Ibrahim. Iblis gak patah arang mendatangi istrinya Hajar. Hajar, itu anakmu itu mau disembelih oleh suami. Cepat gagalkan supaya engkau tidak kehilangan anak. Tapi sekali lagi Hajar itu juga sosok istri yang taat, istri yang beriman. Kalau itu memang perintah Allah, meskipun akan menyembelih putraku yang paling aku cintai, maka aku rela untuk melepaskan anakku untuk disembelih. Datang lagi ke Nabiullah Ismail alaihissalam. Anak yang masih remaja lagi senang-senangnya dibisikin lagi, nak kamu mau disembelih oleh bapak, lari cepat. Nah ketiga ini kemudian menjadi ritual lempar jumroh. Jumrotul Aqobah sebagai simbol perlawanannya Nabiullah Ibrahim melempari setan. Jumrotul Wusta sebagai simbol perlawanannya Ibunda Hajar terhadap bisikan-bisikan setan. Jumratul Ula itu juga sebagai simbol perlawanan dari Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Ini kemudian diabadikan di dalam ritual ibadah haji dengan lempar jumroh, yaitu bukti kita memusuhi setan, bahwa setan adalah makhluk yang terkutuk. Makanya kita di dalam setiap kesempatan kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka atas keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menerima perintah yang sangat berat, Nabiullah Ismail kemudian dibaringkan di tempat penyembelihannya. Sudah sampai pesonya itu berada di leher Ismail. Sudah saat-saatnya untuk meletakkan pesonya itu, digoreskan ke lehernya Nabiullah Ismail. Maka Allah sekali lagi, karena Allah sudah memerintahkan, maka Allah akan segera memberikan pertolongan. Akhirnya Allah ganti Nabiullah Ismail dengan domba yang Allah datangkan dari surga. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, artinya apa? Bahwa kalau kita ini sekarang hanya disyariatkan untuk kurban, ini sebetulnya syariat yang ringan kalau dibandingkan dengan andai kata Allah suruh menyembelih putra kita. Menyembelih putra kita kemudian diganti oleh Allah, kita hanya disuruh untuk sebagian rizki kita belikan hewan kurban. Apakah kambing, apakah sapi, ataukah onta. Bahkan di dalam riwayat itu Bilal bin Rabah. Kenal Bilal bin Rabah? Pernah dengar? Siapa itu? Muazzinnya Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah ketika banyak sahabat yang berkorban dengan kambing, yang berkorban dengan unta, merasa iri karena beliau tidak punya apa-apa. Maka dengan niat ingin ikut berkorban, maka beliau hanya punya ayam jantan, ayam jago. Maka dengan niat menyembelih ayam jago ini kurban, kata Rasulullah, ya sudah, itu bagian dari kurban. Maka di dalam kitab-kitab fikih, kalau kita nggak punya apa-apa, punyanya cuma ayam, ya sudah disembelih
ayam saja sebagai bukti kita itu mengalirkan darah ketundukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur-syukur kita bisa menyembelih hewan kurban, apakah itu kambing, apakah itu sapi, apakah itu unta. Ustadz, yang paling utama itu yang disembelih apa? Apakah kambing ataukah unta ataukah sapi? Ini para ulama itu berbeda pendapat di dalam menghukumi keutamaan di dalam kita berkurban. Kalau melihat kurbannya Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW kalau berkurban dengan menggunakan bisyatin, dengan lembu atau dengan kambing. Jadi Nabi tidak pernah berkorban kecuali korban dengan kambing. Makanya sebagian ulama kemudian menghukumi bahwa kurban yang utama adalah dengan kurban kambing. Ada lagi yang mendasarkan kepada dalil tentang keutamaan sholat Jumat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat Jumat berangkatnya di kloter awal, di gelombang-gelombang awal, di waktu-waktu awal, maka kata Rasulullah, faka'annama, maka dia seperti berkorban dengan kurban unta. Barang siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu yang kedua, maka dia seperti berkurban sapi atau lembu. Barang siapa yang berangkat Jumat di waktu yang ketiga, maka dia seperti berkurban kambing. Barang siapa yang berangkat Jumat, khotib sudah berada di atas mimbar, maka dia seperti berkurban telur, kata Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan hierarki keutamaan dalam berkorban. Makanya sebagian ulama mengatakan utamanya kurban ya dengan yang paling besar, unta, sapi, baru kemudian kambing. Tapi kalau melihat tradisinya Rasulullah, contohnya Rasulullah, Rasul kalau korban itu dengan kambing. Nah, ini tinggal pilih saja. Ibu-ibu kalau punyanya kambing ya sudah kambing, itba Rasulullah SAW. Kalau ingin gabungan gimana Ustaz? Ya gabungan gak apa-apa, kata Rasulullah. Gabungan itu bisa dinisbatkan untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Dan kalau 7 orang ini gabungan kan keluarganya beda-beda, berarti nanti numpak satu. Ya jangan mikirnya begitu. Yang penting kita taat kepada Allah, taat terhadap apa yang Allah perintah. Sebagaimana tadi ayat yang disampaikan oleh Qori, la yanalallahu luhumuha wala tima'uha walakin yanalallahu taqwa minkum. Tidaklah akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya. Karena Allah nggak butuh daging kurban, nggak butuh darah kurban. Yang sampai kepada Allah apa? Taqwa minkum, ketaatan kita, keikhlasan kita atas perintah Allah, kemudian kita rela, kita kurban dengan ikhlas tanpa ada embel apa-apa, hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian, sekali lagi dalam memasuki bulan Zulhijjah, tanamkan tauhid dengan sebaik-baiknya, tanamkan tauhid untuk anak-anak kita. Juga mari kita ittiba, mengikuti millah Ibrahim, ajarannya Nabiullah Ibrahim, diantaranya dengan menyembelih hewan kurban. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, inna a'toinaka, sesungguhnya aku telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Al-kautsar maknanya bisa 2. Yang pertama,
ketika itu ditujukan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, aku telah berikan kepada engkau Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad adalah nama dari sebuah telaga bengawan yang ada di surganya Allah. Jadi di surga ada sumber mata air yang namanya Al-Kautsar. Yang sumber mata air telaganya Rasulullah itu kepemilikannya adalah Rasulullah, yang itu diberikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita, untuk umatnya Nabiullah Muhammad. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang meneguk satu tegukan air dari telaga Al-Kautsar, maka tidak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Pengen boten? Alhamdulillah. Itu Al-Kautsar. Nah, kalau Al-Kautsar untuk kita, itu diterangkan oleh para ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmat semua, yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Bahkan di luar kita juga nikmat yang luar biasa. Makanya Allah sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian mau mencoba menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa. Meskipun dengan peralatan super canggih sekalipun enggak akan bisa. Maka ketika kita diberikan oleh Allah nikmat yang besar, Allah hanya minta dua. Apa yang diminta Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Maka kalau kalian ini merasa berterima kasih terhadap nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka sholatlah. Sholat ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah, bentuk terima kasih kita kepada Allah. Yang kedua, wanhar. Allah minta untuk menyembelih hewan kurban. Maka ini menjadi penting, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan yang diberikan keleluasaan rezeki, jangan lupakan untuk ibadah kurban. Kalau nggak ada ya nyembelih apa, Bu? Ayam. Jadi itu sudah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti millah agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada yang punya unek-unek mau ditanyakan atau ditambahkan, monggo silakan kalau ada.